Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai metode tafsir mubadalah. Langsung saja pada pengertian. Di sini metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metode yang memiliki arti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sesuatu. Sedangkan tafsir yang berasal dari bahasa Arab, fassara yufassiru tafsiron, memiliki arti pemahaman, penjelasan, ataupun perincian. Dan menurut Imam Az-Zarqani, bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas mengenai kandungan Al-Quran, baik dari segi pemahaman makna atau arti, sesuai yang dikehendaki Allah menurut kadar kesanggupan manusia itu sendiri. Dan mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata badala yang memiliki arti mengubah, mengganti, ataupun menukar. Nah, mubadalah di sini merupakan bentuk kesalinan atau mufa'alah dan kerjasama di antara dua pihak. Metode mubadalah sendiri digunakan sebagai salah satu upaya menghadirkan perempuan di tengah dominasi ayat Al-Quran. Ungkapan mubadalah sendiri digunakan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Di sini, mubadalah sendiri adalah suatu pendekatan yang menjelaskan tentang relasi perempuan dan laki-laki, baik dalam peran domestik maupun dalam peran publik. Nah, prinsip-prinsip mubadalah tersebut, prinsip mubadalah ini berlaku dalam dua hubungan tersebut, yakni dalam domestik dan publik, dengan menjelaskan wacana dan paradigma di antara dua hal. Yang pertama, relasi dan kerjasama saling membutuhkan di antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang kedua, interpretasi teks Islam yang mencakup laki-laki dan perempuan sebagai makna yang sama. Pengkajian gender di era modern mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut dikarenakan perjuangan memperkecil diskriminasi peran wanita dan laki-laki. Perjuangan memperkecil diskriminasi terhadap peran wanita tersebut mulai berkembang dikarenakan para perempuan mulai memiliki kesadaran untuk mengangkat derajatnya. Perbedaan gender memiliki polemik yang diperkuat dengan dasar agama dan budaya. Polemik tersebut berhubungan dengan peran dan substansi perempuan dalam masyarakat. Secara etimologi, kosakata gender ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Secara terminologi, gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan disematkan pada laki-laki dan perempuan. Konsep gender didasarkan tentang perbedaan dari segi anatomi biologis laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini menghasilkan sebuah konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin menjadi paradigma gender yang bervariatif dalam masyarakat. Variasi paradigma gender tersebut didominasi dengan diskriminasi peran perempuan di ruang publik. Diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat disebabkan ketimpangan dalam menentukan peran sosial di masyarakat. Ketimpangan peran sosial perempuan di masyarakat diperkuat dari berbagai aspek, diantaranya aspek sosial, psikologis, politik, dan agama. Dari empat aspek tersebut, yang memiliki peran dominan adalah aspek agama. Dalam agama Islam, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang secara tekstual seakan mendukung ketimpangan sosial tersebut. Salah satu ketimpangan sosial adalah tentang konsep kepemimpinan perempuan. Sebagian masyarakat memandang pemimpin perempuan adalah sesuatu hal yang negatif. Hal itu dikarenakan faktor biologis dan psikologis perempuan yang lemah. Perempuan dianggap Perempuan dianggap lemah, eksistensinya menjadi fitnah, dianggap tidak mampu dalam mengambil keputusan dan mengedepankan perasaan daripada logika. Persepsi di masyarakat yang diskriminatif tersebut mendapat otoritas dari ulama tekstualis yang menjadikan perempuan sebagai makhluk subordinat. Makhluk subordinat adalah makhluk yang selalu dinomorduakan dalam segala bidang kehidupan. Penelitian yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam terdapat di beberapa jurnal, salah satunya penelitian dari Adam Mustaqim yang membahas tentang epistemologi penafsiran kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi komparasi antara Istibsyarah dan Adian Husaini. Adian Husaini ini cenderung
menggunakan pemikiran tekstualis yang mengacu pada kitab tafsir klasik. Pemahaman tersebut menjadikan kepemimpinan perempuan dalam politik ditolak, sementara istibsyarah cenderung kontekstualis dalam memahami kepemimpinan perempuan dan bersikap inklusif dalam memahami ayat-ayat dan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Penelitian Adam Mustaqim ini menitik beratkan pada pemahaman tokoh dalam memahami kepemimpinan perempuan. Sementara penelitian ini memfokuskan pada interpretasi hadis kepemimpinan perempuan dengan metode qiraah mubadalah. Aminah Wadud pernah menegaskan bahwa tauhid merupakan basis teologi bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan inilah yang menjadi basis relasi ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, sistem patriarki yang menjadi laki-laki menjadikan superior adalah tindakan menyekutukan Tuhan atau syirik dan kesombongan yang bertentangan dengan konsep tauhid. Gagasan mubadalah terinspirasi dari kegelisahan sahabat perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan didasarkan dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama Islam. Gagasan mubadalah diperkuat oleh ajaran fundamental Islam, yaitu tauhid. Tauhid merupakan implementasi praktis wasiat dari Nabi Muhammad, yaitu untuk memberikan yang terbaik untuk perempuan sebagai bentuk keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Implementasi konkret dari gagasan mubadalah ini dalam tafsir keagamaan ada 3 hal, yaitu yang pertama, cara pandang yang memanusiakan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, cara membaca atau qiraah teks-teks rujukan dengan menempatkan keduanya sebagai subjek manusia yang utuh. Dan yang ketiga, pengelompokan atau kaidah simpul pengalaman dan kesalingan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, pada perspektif metode mubadalah, di sini didasari oleh 2 faktor. Yang pertama, adanya faktor sosial, dan yang kedua, adanya faktor bahasa. Faktor sosial di sini terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai teks agama. Sedangkan yang faktor bahasa adalah adanya struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, baik yang tunggal ataupun plural. Dan mubadalah di sini dikembangkan sebagai kaidah penafsiran dalam memaknai teks, terutama yang terkait dengan isu-isu gender. Nah, di sini didasarkan pada 3 premis dasar. Yang pertama, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar pada keduanya. Yang kedua, bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan juga bukan kekuasaan. Sedangkan yang ketiga, teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Nah, kita berpijak pada 3 premis dasar di atas. Dengan dengan metode pemaknaan tersebut adalah berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki dan juga perempuan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi makalah kami selanjutnya, yaitu aplikasi dan contoh penafsiran ayat Al-Quran dengan corak mubadalah. Cara kerja metode mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai fondasi pemaknaan. Langkah yang kedua yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita bahas. Atau lebih mudahnya bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikatnya dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara 2 jenis kelamin. Atau bisa kita bahas
kita teliti dengan metode-metode yang sudah ada dalam ilmu usul fikih seperti qiyas, istihsan, istislah, maslahah mursalah, dan lain-lainnya. Sehingga bisa kita gabungkan, sehingga kita bisa menggabungkan dengan langkah yang ketiga, melanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks. Maksudnya yaitu yang lahir dari proses langkah kedua pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Jadi hasil dari gagasan utama yang ditemukan di langkah yang kedua digabungkan kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks tersebut berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi jika mencakup jenis kelamin lainnya, maksudnya yaitu gagasan utama dari teks tersebut tidak mencakup kepada satu jenis kelamin saja, tapi kepada semua jenis kelamin. Sehingga metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah menjadi teks untuk perempuan, dan teks untuk perempuan menjadi teks untuk laki-laki. Agar lebih memudahkan bagi kita, alangkah baiknya kita membahas kepada contoh dalam ayatnya, contoh penafsiran mubadalah terhadap ayat. Kita ambil dari surah Ali Imran ayat ke-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyinal linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpukan dalam bentuk emas, perak, atau kuda pilihan, hewan ternak dan sawal hadang. Itu kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Dalam ayat tersebut dijelaskan ada kata manusia disandingkan secara berhadapan, berlawanan dengan perempuan. Jadi bisa dipertanyakan apakah perempuan termasuk dalam kategori manusia pada awal kalimat tersebut. Jika iya, lalu perempuan yang berada di tengah kalimat tersebut maksudnya apa? Jadi ayat ini secara literal menempatkan manusia yang pasti diartikan laki-laki tercipta secara natural untuk mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subjek mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Di sisi lain, biasanya perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki. Lantas, apakah dalam ayat ini perempuan bisa dijadikan subjek yang mana pada kenyataannya perempuan bukan hanya menggoda, akan tetapi juga digoda oleh laki-laki? Jadi tentu saja bisa, sehingga perempuan secara mubadalah bisa pula menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat tersebut. Jadi maksudnya yaitu perempuan bisa menjadi subjek yang ada pada ayat tersebut, yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dijadikan pada manusia rasa cinta terhadap perempuan. Nah, bisa dijadikan saja perempuan itu memiliki rasa cinta terhadap laki-laki. Atau lebih jelasnya bisa kita praktekkan kepada metode pemaknaan mubadalah yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu kita merujukkan pada berbagai ayat yang mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik dan untuk waspada tergelincirnya dari perbuatan buruk. Jadi maksudnya yaitu kita
menggali atau mencari ayat-ayat yang membahas tentang keimanan antara yang lebih menjelaskan kepada kedua jenis kelamin tersebut, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang meminta manusia, artinya laki-laki dan perempuan, untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangnya. Seperti pada Quran surah At-Taubah ayat 7, dan ada juga yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai godaan yang bisa memalingkan diri dari jalan kebenaran, seperti Quran surah An-Nur ayat 30-31. Ayat tersebut digunakan sebagai pondasi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek untuk bertakwa kepada Allah dan juga menundukkan pandangan dari menjaga diri. Jadi tahap yang keduanya yaitu, tadi berarti tahap pertama, yang keduanya yaitu sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari Quran surah Al-Imran ayat 14 yaitu memberikan peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari ajaran Allah. Ayat ini juga tidak sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak-anak, emas dan perak adalah perhiasan dunia, tetapi pernyataan dalam ayat tersebut menjadi contoh belaka saja, jadi contoh saja. Jadi gagasan utamanya adalah kewaspadaan dari pesona perhiasan dunia ini. Jadi bisa diambil bahwa pesan dari gagasan itu sama saja tidak khusus kepada laki-laki saja, tetapi bisa dimaknakan kepada perempuan, atau bisa dimaknakan kepada semua jenis kelamin. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu berdasarkan pada hasil dari tahapan pertama dilanjutkan kepada tahapan yang kedua. Jika secara jelas gagasan kewaspadaan ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, maka secara mubadalah gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lainnya. Maksudnya yaitu secara mubadalah gagasan yang sama. Jadi perhiasan dunia itu bisa terletak pada laki-laki dan bisa terletak pada perempuan. Jadi dari penjelasan-penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa penafsiran secara mubadalah dalam surat Ali Imran ayat 14 yaitu bisa dikesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan adalah perhiasan dunia bagi satu sama lain. Jadi maksudnya laki-laki adalah perhiasan dunia bagi perempuan, perempuan adalah perhiasan dunia bagi laki-laki, yang mana satu sama lain memiliki potensi menggoda dan melalaikan dari beribadah kepada Allah. Maka wajib bagi keduanya untuk menjaga diri terhadap satu sama lain serta terhadap perhiasan dunia secara umum. Mungkin begitu penjelasan corak penafsiran metode mubadalah terhadap ayat terhadap surat Ali Imran ayat 14. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang mana mengubah pola pikir kita menjadi lebih berkembang apa makna dari ayat-ayat tersebut. Semoga penjelasan kami ini bisa bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas kesalahan kami terhadap penjelasan ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.